Kepala istana, sesuatu yang buruk telah terjadi, Guci jiwa telah dicuri. Tuan jubah emas. Suara itu tiba-tiba berhenti, seolah dicekik oleh tangan raksasa tak kasat mata. Hanya abu kertas jimat yang terbakar yang tersisa, perlahan berjatuhan bagai kepingan salju dan berhamburan di tanah, seolah pertanda buruk. Kepuasan di wajah Master Istana ke-6 lenyap dalam sekejap, digantikan oleh keterkejutan dan kemarahan yang amat sangat. Matanya sebesar lonceng tembaga, dan ia membanting meja sekuat tenaga. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan meja di depannya dalam sekejap, dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Energi spiritual di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak dan menyebar ke segala arah bagaikan air pasang. Para biksu di aula itu terbanting ke tanah oleh kekuatan dahsyat ini. Mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat. Mereka berlutut di tanah, tak berani bernapas, seperti domba yang akan disembelih. Master Istana ke-6 melangkah maju mundur, setiap langkah dipenuhi amarah yang hebat, dan tanah di bawah kakinya mengeluarkan suara, bang-bang. Matanya dipenuhi amarah, seakan-akan dia ingin membakar seluruh dunia menjadi abu. Guci jiwa adalah kunci transaksi antara kuil dan kuil kejahatan. Guci ini bukan sekadar wadah, tetapi juga alat penting bagi kuil untuk mendapatkan keuntungan dalam kegelapan. Sekarang Guci jiwa telah hancur, tidak hanya sekutu kuat Istana Sindao akan hancur total, tetapi juga akan berdampak serius pada masalah penting yang ditugaskan oleh Master Istana ketiga. Dia sangat memahami metode Master Istana ketiga. Jika terjadi kesalahan, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia mati. Terlebih lagi, sekaranglah saatnya Master Istana ketiga dan Master Istana keempat bertarung secara terbuka dan diam-diam. Master Istana keempat memiliki lebih banyak suara di Istana Raja Dewa karena lah didukung oleh Raja Dewa. Oleh karena itu, Master Istana ketiga hanya bisa mengandalkan kolusi rahasia dengan Istaria jahat untuk memperkuat kekuatannya sendiri dan mempertahankan posisinya di kuil. Sekarang Guci jiwa telah hancur, jika Istana Jalan Jahat tidak bekerja sama, keadaan akan menjadi tidak terkendali. Master Istaria ke-6 menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras menekan amarah di hatinya. Amarah itu bagai gunung berapi yang akan meletus, dan lah pun menahannya untuk sementara dengan sekuat tenaga. Lalu, dia berteriak keras ke arah luar kuil, "Pergi dan selidiki. Siapa yang berani menyentuh barang-barang kuil di kota angin hitam? Kalau kalian tidak bisa menyelidikinya, kalian semua akan mati." Suaranya bagaikan guntur, bergema di luar aula dan membuat para pendeta di luar gemetar sekujur tubuh. Yal, para biksu di luar balai bergegas menerima perintah itu, tidak berani lalai sedikit pun, lalu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, seolah-olah ada seekor binatang buas yang mengejar mereka. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, biksu yang pergi menyelidiki itu tersandung kembali. Wajah biksu itu sepucat kertas, seolah-olah ia baru saja berjalan kembali ke gerbang neraka. Kakinya lemas dan ia hampir berlutut sepanjang perjalanan kembali ke aula. Biksu itu berteriak dengan suara gemetar, "Istana. Kepala istana, kami telah menemukan seseorang bernama Chen Ping yang melakukannya." Chen Ping.
Master istana keenam tertegun sejenak, seolah-olah ia tidak mendengar nama itu dengan jelas. Kemudian pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan kemarahan di wajahnya langsung tergantikan oleh keterkejutan. Informasi tentang Chen Ping, orang yang menentang kuil mereka, dengan cepat muncul dalam pikirannya. Tapi bukankah Chen Ping sedang diburu seperti anjing tersesat oleh pemakan jiwa di surga keenam? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di sini? Master istana keenam tidak tahu apa yang terjadi di surga keenam, dan tentu saja dia tidak tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya diselamatkan oleh penguasa bintang roh api. Apakah kamu yakin Chen Ping lah yang menghancurkan guci jiwa? Ada nada tidak percaya dalam suara penguasa istana keenam. Tentu, biksu itu mengangguk gemetar dan melanjutkan, menurut keterangan para biksu yang hadir di tempat kejadian, dan perkenalan dirinya, namanya adalah Chen Ping. Dia tidak hanya menghancurkan guci jiwa, tetapi juga menyerap semua jiwa di dalamnya. Akhirnya, dia menyegel kultivasi Tuan Jubah Emas, memungkinkan para biksu yang tertipu itu menggigit Tuan Jubah Emas sampai mati. Master istana keenam menghirup udara dingin, merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga dahinya, lah terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping menjadi sasaran Soul Devourer, makhluk kuat dari surga ke-9, di surga ke-6, tetapi dia masih bisa datang ke surga ke-7 hidup-hidup dan bahkan berani langsung menghancurkan guci jiwa di kuil. Perlu diketahui bahwa pemakan jiwa adalah penguasa tertinggi surga ke-9. Sekalipun hanya tersisa sedikit jiwanya, ia bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh para kultivator surga ke-6. Terlebih lagi, metode Soul Devourer kejam dan bengis, membuat orang-orang ketakutan. Sungguh keajaiban Chen Ping bisa lolos dari tangannya. Pasti ada rahasia di balik ini. Tidak, masalah ini harus segera dilaporkan kepada kepala istana ketiga. Master istana ke-6 kembali sadar, wajahnya penuh kesungguhan. Dia sepenuhnya menyadari keseriusan masalah tersebut dan tidak berani mengambil keputusan sendiri. Chen Ping tidak hanya menghancurkan guci jiwa, tetapi mungkin juga mengetahui kolusi antara kuil dan kuil jahat. Begitu berita itu bocor, seluruh kuil akan kacau balau. Pada saat itu, kuil akan menjadi sasaran kritik publik dan menghadapi bencana yang dahsyat. La berjalan cepat menuju panel komunikasi di aula. Panel komunikasi itu memancarkan cahaya misterius, seolah-olah merupakan portal ke dunia lain. Master istana ke-6 membentuk segel dengan tangannya, dan setiap gerakannya tepat dan cepat, seolah-olah dia telah melatihnya berkali-kali. Kemudian, La menyuntikkan aliran energi spiritual berisi sinyal darurat ke dalam formasi tersebut. Energi spiritual itu bagaikan ular yang lincah dan langsung menghilang dalam cahaya formasi komunikasi. Rangkaian komunikasi menyala, dan tak lama kemudian, sebuah suara agung terdengar dari dalamnya, "Tuan Istana ke-6, ada apa gerangan?" Suara itu tampaknya datang dari langit, membawa otoritas yang tidak diragukan lagi. Tuan Istana ketiga, Master Istana ke-6 segera membungkuk, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan berbicara dengan nada mendesak, "Chen Ping masih hidup. Dia tidak hanya datang ke langit ke-7,
dia juga menghancurkan guci jiwa yang kita tukarkan dengan istana Dao jahat. Suara-suara dalam formasi itu terdiam sesaat, seolah-olah mereka tengah mencerna berita yang mengejutkan ini. Kemudian, amarah yang terpendam pun meledak, bagaikan gunung berapi yang hendak meletus, tetapi diredam dengan paksa. Chen Ping. Dia belum mati. Sepertinya Master Istana keempat telah membawa orang-orang ke surga keenam dan benar-benar menyelamatkan orang-orang ini. Kepala Istana ketiga tahu bahwa Kepala Istana keempat sedang memimpin pengawal berbaju zirah emas ke surga keenam, tetapi dia tidak tahu apakah mereka akan menang atau kalah. Sekarang tampaknya Master Istana keempat pasti telah mengalahkan pemakan jiwa, yang memungkinkan Chen Ping bertahan hidup dan mencapai surga ketujuh. Master Istana ketiga juga tidak tahu bahwa Dewa Bintang Roh Api telah mengambil tindakan. Master Istana keenam tidak berani menjawab, hanya bisa menundukkan kepala, tubuhnya sedikit gemetar, dan mendengarkan omelan Master Istana ketiga. Dia tahu bahwa pada titik ini, penjelasan apapun mungkin hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Anda harus menstabilkan situasi terlebih dahulu dan jangan biarkan berita itu menyebar. Suara Master Aula ketiga perlahan mereda, seperti seorang jenderal berpengalaman yang memimpin pertempuran. Saya akan menghubungi Aula Jalur Jahat. Segera kirim seseorang untuk memantau pergerakan Chen Ping. Jika kalian menemukan jejaknya, jangan bertindak gegabah dan segera laporkan kepada saya. Juga, aku akan mengirim Master Istana kelima untuk membantumu. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan Chen Ping meninggalkan surga ketujuh hidup-hidup. Ya, aku patuh pada perintahmu. Master Istana keenam segera menyetujui, seolah-olah dia sudah kehabisan kesabaran. Lampu pada jaringan komunikasi padam, dan Aula kembali damai, tetapi di balik ketenangan itu terdapat arus bawah yang bergejolak. Pada saat yang sama, suasana di Aula Cabang Aula Kejahatan Surga ketujuh juga sangat hikmat. Tetua Aula Jalan Jahat, Sue Wuying, duduk di singgasana hitam yang memancarkan aura dingin, seolah-olah diukir dari. Dia memegang token hitam yang rusak di tangannya, yang merupakan sinyal terakhir yang dikirim kembali oleh anak buah Scarface. Token yang rusak berarti orang tersebut telah meninggal, bagaikan bintang jatuh, menghilang selamanya dalam kegelapan. Beberapa biksu Aula Dao jahat yang baru saja melarikan diri dari altar pengumpulan jiwa berlutut di depan Aula. Tubuh mereka gemetar seperti sekelompok burung yang ketakutan. Mereka melaporkan penghancuran guci jiwa dengan suara gemetar, setiap kata dipenuhi rasa takut dan putus asa. Chen Ping, orang ini mencapai level ketujuh begitu cepat. Suara Sue Wuying sedingin es, seolah berasal dari gudang es, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Niat membunuh itu seperti suatu zat, menyebabkan suhu di aula turun beberapa derajat. Guci jiwa adalah kunci kemajuan istana jalur jahat. Guci ini membawa benang jiwa dari hampir 1000 kultivator dan merupakan sumber daya penting bagi istana jalur jahat untuk meningkatkan kekuatannya. Kini setelah guci jiwa itu hancur, benang jiwa hampir 1000 kultivator pun hilang. Ini tentu saja merupakan pukulan berat baginya. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Terlebih lagi, mereka telah menyediakan sejumlah besar batu abadi ke kuil,
dan sekarang guci jiwa hampir penuh, tetapi ada sesuatu yang tidak beres saat ini. Saat Sue Wuying berada di surga ke-6, dia melihat sang pemakan jiwa hendak mati, maka dia diam-diam melarikan diri ke surga ke-7. Awalnya dia mengira dengan kekuatan Chen Ping, akan butuh waktu baginya untuk mencapai level ke-7, tetapi dia tidak menyangka dia akan mencapainya secepat itu. Penatua, Chen Ping ini tidak hanya menghancurkan guci jiwa, tetapi juga menyerap semua benang jiwa di dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Biksu yang berlutut di depan menjawab dengan gemetar, wajahnya penuh ketakutan, seolah-olah Chen Ping berada tepat di belakangnya dan dapat mengambil nyawanya kapan saja. Apa? Sue Wuying tiba-tiba berdiri, dan kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya. Kabut hitam itu menyebar liar di aula seperti tentakel iblis. Dia tidak menyangka Chen Ping juga bisa menyerap jiwa untuk berlatih. Tahukah kamu, tidak banyak orang yang bisa menguasai keterampilan semacam ini, bahkan di antara para praktisi sihir. Sekarang Sue Wuying semakin merasa bahwa Chen Ping memiliki terlalu banyak rahasia. Serahkan perintahku. Sekalipun kau harus menjungkir balikkan langit ke-7, kau harus menemukan Chen Ping. Hidup atau mati, suara Sue Wuying bergema di aula bagaikan guntur. Yal, para biksu di aula menjawab serempak, mata mereka penuh tekad dan keganasan, seperti sekelompok prajurit yang siap berperang. Mereka berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, sosok mereka dengan cepat menghilang di luar aula, hanya menyisakan suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Sue Wuying juga berdiri dan bersiap untuk menemui Master Istana ke-6 Kuil untuk membahas masalah ini. Chen Ping adalah musuh bersama mereka, dan karena guci jiwa telah dihancurkan, kesepakatan di antara mereka harus dihitung ulang. Chen Ping, kemana kita selanjutnya? Kurasa kuil dewa dan kuil kejahatan sedang mencari kita sekarang. Di tanah tandus, Humazi mengikuti Chen Ping dan bertanya. Ini, kedua orang itu sudah meninggalkan kota angin hitam. Mereka tahu bahwa kota angin hitam pasti sedang kacau saat. Pertama, temukan lokasi aula ke-6 kuil. Setelah menghancurkan aula ke-6, cari aula jahat. Chen Ping berkata dengan tatapan tegas. Dengan tingkat kultivasinya saat ini di alam abadi bumi tingkat ke-5, akan mudah baginya untuk membunuh Master Istana ke-6. Chen Ping takut ia tidak akan bertemu lawan di seluruh surga ke-7. Lagi pula, para kultivator di surga ke-7 umumnya tidak terlalu kuat, dan kebanyakan dari mereka hanya berada di bawah tingkat ketiga alam abadi manusia. Chen Ping berada di alam manusia tingkat ke-5, dan dengan pedang pembunuh naga, busur Raja Dewa, kirin api, dan harta karun lainnya di tangannya, mudah baginya untuk membunuh para kultivator di bawah alam manusia tingkat ketiga. Ada alasan penting lainnya mengapa Chen Ping pergi menemui Master Istana ke-6, yaitu untuk melihat apakah Istana ke-6 memiliki sejumlah besar batu abadi yang tersembunyi. Karena Istana Jalan Jahat menggunakan teknologi pemurnian batu abadi dengan batu roh dan menukarnya dengan guci jiwa dari kuil suci, Istana ke-6 pasti memiliki sejumlah besar batu abadi yang dimurnikan. Lagi pula, transaksi rahasia mereka telah berlangsung selama ratusan tahun. Terlebih lagi,
Chen Ping tidak tahu berapa banyak dunia di alam bawah, di mana dia diperbudak oleh kuil dewa dan kuil kejahatan, menurunkan batu abadi untuk mereka. Chen Ping sekarang membutuhkan banyak sumber daya. Meskipun menara penekan iblis dapat mempercepat kultivasinya, itu tidak berguna tanpa sumber daya. Seiring kekuatan Chen Ping tumbuh, sumber daya yang dibutuhkannya pun meningkat secara eksponensial. Dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi oleh kultivator lain, Chen Ping menghabiskan ribuan atau bahkan jutaan kali lebih banyak. Jadi Chen Ping sekarang harus mengumpulkan berbagai sumber daya dengan cara apapun. Sekarang dia hampir tak terkalahkan di surga ketujuh, dan lebih mudah baginya untuk mengumpulkan sumber daya. Tetapi jika Anda benar-benar pergi ke surga ke-8, atau bahkan surga ke-9, di mana Anda dikelilingi oleh bahaya, bagaimana Anda bisa punya waktu dan suasana hati untuk mengumpulkan sumber daya? Ayo pergi, kata Humasi. Chen Ping mengangguk, dan mereka berdua mulai bergerak maju melawan angin kencang di hutan belantara. Angin kencang di atas padang gurun bagaikan binatang buas yang marah, membawa pasir dan kerikil halus, menderu lewat dengan kekuatan gelombang pasang. Pasir dan kerikil menghantam wajah bagaikan jarum perak kecil yang tak terhitung jumlahnya, menusuknya dan menimbulkan rasa sakit. Chen Ping dan Humasi baru saja meninggalkan kota angin hitam yang berjarak ribuan mil ketika mereka samar-samar mendengar suara keras datang dari depan. Kedengarannya seperti suara nyaring logam yang bertabrakan, bercampur dengan raungan marah dan kutukan keji. Sepertinya ada pertarungan yang terjadi di depan. Humasi menyipitkan matanya yang tajam dan melihat ke arah asal suara itu. Di sebuah lembah tak jauh dari sana, dua kelompok pendeta tengah bertarung satu sama lain, dan suasana menjadi kacau balau. Salah seorang di antara mereka berpakaian hijau, mengayunkan pedangnya dengan kuat, setiap tebasan membawa niat membunuh yang dahsyat. Pihak lainnya berpakaian kain hitam, menggunakan sepasang tangan besi sebagai senjata, tangan itu bersiul dan sangat kuat. Kedua gerombolan manusia itu mengepung sebuah mata air yang menyemburkan gumpalan kabut putih. Sorot mata mereka penuh keserakahan dan keganasan, seakan-akan mata air itu adalah harta paling berharga di dunia. Mata air itu tidak besar, diameternya hanya beberapa kaki, tetapi memancarkan cahaya redup, seperti bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Udara dipenuhi aura abadi yang tipis namun sangat murni, yang terus bertahan. Jelaslah bahwa ini adalah mata air abadi alami. Bagi para kultivator, tak diragukan lagi ini adalah tempat suci untuk berkultivasi yang sulit ditemukan. Kebetulan sekali aku hanya kekurangan energi abadi untuk kultivasi. Senyum yang nyaris tak terlihat melintas di mata Chen Ping, dan senyum itu mengandung sedikit kepercayaan diri dan ketenangan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Sebelum dia selesai berbicara, dia berjalan lurus ke arah celah itu, langkahnya mantap dan tegas, setiap langkahnya seakan berada di antara langit dan bumi, dengan momentum yang tidak perlu diragukan lagi. Melihat ini, Humasi buru-buru mengikutinya dari dekat, terlalu mengenal Chen Ping dan tahu apa yang dipikirkan Chen Ping. Meskipun energi peri dari mata air peri ini tidak sekuat batu peri, energinya murni secara alami. Bagi Chen Ping,
yang baru saja menghabiskan banyak kekuatan spiritual, ini adalah pilihan yang sangat baik untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya. Begitu keduanya mencapai muara lembah, mereka ditemukan oleh para pendeta yang sedang berkelahi. Seorang kultivator berjubah hijau sedang mengayunkan pedangnya untuk memaksa lawannya mundur. Mendengar suara itu, ia tiba-tiba berbalik, matanya terbelalak, dan berteriak, "Dari mana kultivator liar ini datang? Tidakkah kau lihat kami sedang mencoba mencuri mata air abadi? Keluar dari sini kalau kau tidak mau mati." Suaranya bagaikan guntur, bergema di lembah. Seorang pria kekar berpakaian hitam lainnya juga menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan mengamati Chen Ping dan Hu Mazi dari atas ke bawah. Ketika tatapannya tertuju pada Chen Ping, secercah rasa jijik melintas di matanya. Setelah melihat aura Chen Ping hanya berada di tingkat kelima alam abadi bumi, sementara Hu Mazi baru saja mencapai alam abadi manusia. Menurutnya, kedua orang ini seperti semut. Dengan tingkat kultivasimu, beraninya kau ikut bersenang-senang. Pergi sekarang, atau aku akan membuatmu berlumuran darah. Lelaki kekar berpakaian hitam itu mengatakan hal ini dengan ekspresi jijik di wajahnya, seolah-olah Chen Ping dan Hu Mazi hanyalah dua semut yang bisa diinjak sesuka hati. Chen Ping berhenti dan perlahan mengamati mata air peri. Meskipun mata airnya kecil, hawa peri di air mata air itu naik perlahan-lahan, seperti pita-pita cahaya yang mengambang di udara. Lah diam-diam menghitung, jika ia dapat menyerap seluruh tenaga abadi di mata air abadi, itu sudah cukup baginya untuk memantapkan posisinya di alam abadi tingkat kelima. Memikirkan hal ini, ia berkata dengan tenang, "Kalian berdua benar-benar tidak pantas memperebutkan mata air peri. Mengapa kalian tidak memberikan mata air peri itu kepadaku agar kalian tidak perlu saling menyakiti lagi?" Bagaimana? Suaranya setenang air, namun mengandung keagungan bawaan, seolah-olah apa yang dikatakannya adalah dekret kekaisaran yang tidak dapat dilanggar.